Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Saudaraku, Alkitab menegaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Artinya, manusia pertama berada dalam kondisi tanpa salah dan tanpa dosa, dengan citra diri yang utuh, yang sempurna, dan yang mulia. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Tuhan di dalam diri manusia menjadi rusak karena dosa tersebut. Karena itu, Bapa pun berinisiatif menyelamatkan manusia melalui putranya yang diutus untuk datang ke dalam dunia. Melalui penebusan Kristus di kayu salib, citra diri manusia dipulihkan karena manusia memperoleh pembenaran. Yang dimaksud pembenaran adalah tindakan Tuhan untuk menyatakan orang benar karena percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab ada tertulis, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Ada dampak yang luar biasa dari pembenaran, yaitu setiap orang percaya memperoleh damai sejahtera. Ya, damai sejahtera ini terjadi karena adanya pemulihan antara hubungan manusia dengan Bapa di sorga. Efesus 2 ayat 14 dan 15, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia Ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu Ia mengadakan damai sejahtera. Saudara, inilah damai sejahtera sejati yang hanya kita dapatkan dalam Kristus. Damai sejahtera yang bukan sekedar perasaan nyaman, tenang, atau sukacita, tetapi lebih dalam daripada itu. Damai sejahtera itu bukan disebabkan karena situasi dari luar berpengaruh ke dalam hati seseorang, tetapi damai sejahtera itu berasal dari dalam hati karena Kristus bertahta, menguasai, dan memimpin hidup kita. Setiap orang yang percaya, yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, pasti memiliki damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah damai sejahtera itu tinggal permanen atau tidak? Itu adalah tergantung sejauh mana saudara dan saya memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena itu ingatlah, selama kita mau taat, kita mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, maka damai sejahtera Allah akan terus mengalir di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Allah saat ini yang mengajarkan kepada kami bahwa segala sesuatu yang Engkau kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, damai sejahtera Allah Engkau tinggalkan bagi kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan karena pembenaran yang Tuhan lakukan bagi kami, pembelaan Tuhan yang nyata, sehingga membawa kami sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera, bukan sebatas perasaan, tetapi sebuah pengalaman keterikatan, kebergantungan kami kepada Tuhan, dan disitulah letak damai sejahtera yang sesungguhnya ketika kami memiliki hubungan yang karib, yang intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih untuk penegasan Tuhan bahwa ketaatan dan tunduk kepada pimpinan Roh Kuduslah yang akan
mendatangkan damai sejahtera yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, mengiring akan Tuhan dalam menghadapi semua tantangan ujian yang Engkau izinkan kami hadapi. Kami percaya damai sejahtera Allah itu akan bersama dengan kami, dan kami percaya juga ketika tantangan ujian ada, pergumulan ada jalan keluar, ada kekuatan baru, dan karya-karya Allah Engkau akan lakukan melalui semua. Karena di balik tantangan yang ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Kami bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.